Jadi kenapa wiritan itu disuruh banyak-banyak? Flu Gusmi itu sering menangani pasien sama saya. Jadi ono pasien, saya di Surabaya, Gusmi pas sama saya gitu, terus nanti ada banyak pasien-pasien, Gus saya masalahnya gini. Terus Gusmi, oke, ayyuk ra'a al-waqi'ah sab'a 700 lah, ping 700. Jadi surat al-waqi'ah maca ping 700. Wis kira-kira untungmu protol bola-bali kuwi. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah. Wah, kuwi ping 700. Aku kan Gus, aja ngawur to Gus. Iki dudu murid thariqat Gus, iki wong duwe masalah. Wong duwe masalah yo ben dhek lali masalahe, cak ngono wae ya motor. Aku sering konflik dhewe karo Gusmi, gitu loh. Gus, iki bocah iki duwe potensi ning kono kemesake iki, Gus. Wis sing penting masalahnya selesai lah, Gus. Ora ben dhek duwe pengalaman anyar ben anu dhek ngrasakno gitu. Jadi maksudnya 700 tadi itu diperkirakan wong iki tingkat ketahanan semene. Oke, nek dhek ketahanan dhuwur digawe ping 7.000. Nek kowe meng wong ecek-ecek, kowe digawe ping 70 wis modar kowe. Gitu. Muhammad Ali ngalahke Rahman ampura Muhammad Ali. Ameng di ngene terus tebak ngono. Nah saya tanya, Abu Jahal itu petinju kelas bulu atau petinju kelas berat? Kelas berat. Dia pinter, dia hebat, ahli strategi, kapitalis yang kaya raya, tapi terancam oleh kepandaiannya Muhammad. Karena Muhammad itu seorang yang sangat jenius. Dia kaya raya. Muhammad itu direktur utama Khadijah Corporation. Dia eksportir nomor 1, importer terpercaya, dan dia sangat jujur di bidang penyediaan barang dan keuangan, maka dia digelari oleh semua orang di situ Al-Amin. Uang iso dipercaya karo ora dipercaya ki nggon duit nomor 1 betul ta. Nggon duit sembayang nganti budak kene mu nganti ireng-ireng, nenek kowe nyolongan. Kowe tetep ora Al-Amin, betul enggak? Jadi Rasulullah disebut Al-Amin itu karena terpercaya di bidang bisnis. Dan Muhammad itu supplier barang internasional. Dia ekspor impor dari Afrika Utara, Eropa Selatan, dan Asia Timur. Yang tidak cuma Cina, tapi beliau bisa sampai ke hampir India. Jadi Rasulullah itu bikin aman semua orang. Pokoknya anggar barang kuwi sing ngurus Rasulullah Muhammad, kuwi aman. Mesti API mesti oke. Maka dia disebut Al-Amin. Itu merupakan ancaman bagi Abu Jahal, karena Abu Jahal juga sebenarnya seorang yang cukup Al-Amin, cuma bedanya dia tidak punya modal sebesar Muhammad. Kalah sugih karo Khadijah, tur ora duwe banyu Zam-Zam. Padahal air Zam-Zam itu adalah aset ekonomi yang luar biasa mahalnya di Mekah. Maka yang dicemburui Abu Jahal adalah air Zam-Zam dan kepandaiannya Muhammad di dalam perdagangan. Jadi sebenarnya asal-usulnya itu adalah masalah kapitalisme. Nah, Rasulullah ada 2 cara untuk supaya beliau bisa mengakhiri kapitalismenya Abu Jahal. Yang pertama secara pribadi, yang kedua secara sistem sosial. Karena Abu Jahal ini kapitalis top, maka oleh Muhammad dihancurkan dengan 2 hal. Yang pertama, Kanjeng Nabi Muhammad itu kaya raya, tapi dia duitnya dikasih ke UKM di Mekah dan Madinah. Usaha kecil menengah. Jadi beliau gajinya dan pendapatannya hampir 100% dikirim ke Madinah untuk bikin usaha-usaha kecil, kerjasama antara masyarakat Islam, Yahudi, dan Nasrani. Sekalian ya. Nah, maka Rasulullah sendiri tidak kaya dalam kehidupan pribadinya, mergo duitnya kabeh dienggo modal wong cilik ning ndi. Rasulullah dhewe akhirnya uripe milih urip biasa, klambine ping 3, kos di
pinggiran Masjid Madinah. Jadi dia adalah seorang yang benar-benar zahid. Zahid itu apa? Orang yang melakukan zuhud, orang yang bisa menaklukkan dunia, harta benda, kekuasaan dan seterusnya. Secara jabatan Rasulullah tidak mau menjadi nabi yang kaya raya dan tidak mau menjadi raja yang kaya raya. Beliau memilih menjadi nabi yang rakyat jelata dengan cara uangnya semuanya dipakai untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Dan beliau memilih urip larat. Maka kalau beliau mengajarkan ilmu zuhud menjadi diterima orang. Wes kowe sing prihatin, kowe rasa mangan akeh, kowe sing sering poso, kowe melarat bae ora apa-apa cedak karo Gusti Allah, anggere aja nganti kafir. Ning nek sing muruki kowe zahid ngono iki cen wong sing ora sugih, kowe percaya ora? Nek Yai Budi karo aku karo Harwanto, kowe sing zahid kowe. Dur kowe mesti jawab, karang kiai melarat to. Kae ceran duwe duit to. Saiki awake dhewe kon prihatin kaya wong kae ora rego zahid, kae mergo ceran duwe duit. Jadi ajaran zuhud yang merupakan inti tasawuf itu baru efektif kalau diajarkan oleh orang yang telah membuktikan bahwa dirinya itu kaya raya tapi mau memberikan hartanya untuk masyarakat. Itu baru zahid. Ning nek kaya aku, kaya Yai Budi, kaya Harwanto ora iso nguruki kowe zuhud. Wong kene kere kok. Gitu loh. Nah, maka Rasulullah bisa kita terima ajaran beliau karena beliau membuktikan bahwa semua kekayaan beliau itu beliau setorkan ke Madinah, ke usaha-usaha kecil. Maka ketika Rasulullah berhijrah, beribu-ribu orang menyongsong beliau. Rumangsamu wong iki gelem teko terbangane rumangsamu apa? Apa mergo tresna tok? Ora mergo wis dikake modal. Menungso kok ora ana kok njur meneng-meneng ana caleg teko njur wah terbangan ora ana kuwi mergo caleke mesti wis ngekeki dhuwit ya ora 20.000. Begitu juga Rasulullah, tidak mungkin dia disambut oleh rakyat Madinah sedemikian rupa kalau dia tidak punya peran konkret di dalam penghidupan mereka. Bukan Rasulullah nyogok, tapi beliau punya peran yang sangat konkret di dalam kehidupan nyata mereka sehari-hari. Jadi teman-teman sekalian, terakhir saya mohon ini agak melebar sedikit ke Abu Jahal dan Rasulullah, tapi intinya adalah orasa semelang ke depan. Dan sekarang kita mohon orasa orasa gampang masuk angin terhadap berita-berita apapun saja. Yo rasa bingung karo masa depan negara, rasa takon presiden sing apik sapa ngono ya. Jadi misalnya di Arab Saudi itu tidak mungkin Anda selawatan seperti ini. Jangankan selawatan, bikin maulid Nabi resmi saja tidak boleh. Karena mereka punya pandangan keislaman sedemikian rupa. Kalau kapan-kapan bisa dipaparkan pemetaan madhab dan non-madhab yang berlangsung di Arab Saudi dan negara-negara lain, termasuk Islam di Eropa, di Indonesia kan ya apik untuk pengetahuan. Jadi pengetahuan kita orang munyer-munyer secara abstrak. Kalau Arab itu kan ngakunya dia non madhab, jadi tidak Hanafi, tidak Hambali, tidak Syafi'i dan seterusnya. Jadi mereka ingin memurnikan Islam dalam tanda petik menurut istilah mereka. Mereka tidak percaya kepada Islam Indonesia, karena bagi orang Arab Islam di Indonesia itu yang bawa pedagang bukan ulama. Jadi mesti Islami wis luntur campur karo-karuan kayak. Jadi Anda tidak akan pernah dipercaya di Arab Saudi. Jadi orang ngene-ngene iki. Nah, Ed Stephen itu dulu juga 20 tahun dia tidak mau rekaman musik karena pandangan yang seperti itu juga. Setelah Kiai Kanjeng baru dia nyanyi lagi dan bikin album lagi. Sebab di situ tidak ada parameter yang jelas. Nanti saya mudah-mudahan bulan depan sudah ada bahan-bahannya. Semua sejarah yang pernah terjadi sejak Rasulullah mengenai musik dan fikih dan syariat Islam itu bagaimana, nanti mudah-mudahan bisa kita jelaskan di ora kerengan musik haram po halal dan seterusnya. Itu nanti kita coba kemukakan wacana-wacananya. Kalau di Arab Saudi patung aja haram. Jadi gambar wong ora ono. Ning suwe-suwe bingung dhewe. Sebab gelem ora gelem kan nek raja kan njur ono gambare ning koran. Nek ora ono gambar wong babar pisan ning koran kan njur korane gambar apa?
Jadi di situ ada satu aliran di Arab Saudi itu yang menyimpulkan bahwa semua makhluk hidup itu tidak boleh digambar. Jadi nek kono gawe patung misalnya unta, kuwi disigar. Jadi buntute karo bokonge sithik njur wetenge ra ono, bar kuwi lagi pundake karo ndase. Jadi di Arab banyak patung-patung sing unta ning ora ono tengahe kae. Jadi dia tidak bisa disalahkan malaikat ning dudu unta kok kuwi ora ono wetenge ngono. Nah gitu. Ning malaikat njur ngerti ning karepmu lak unta ta jane ya gitu ya. Jadi kowe bingung dhewe wong Arab. Akhirnya saiki gambar-gambar mulai bermunculan padahal fikihnya tetap tidak memperbolehkan di Arab itu. Kemurah gelem saiki ana iklan-iklan, baligo-baligo, spanduk-spanduk, akhirnya yo untuk gambar kabeh. Jadi itu negara yang kebingungan secara Islam juga. Jadi kalau Anda ke warung ke toko-toko mal-mal di Arab Saudi itu 80% yang dijual itu pakaian wanita you can see. Jadi mengtalir ini guys, seret. Nah. Tank top itu mewah-mewah, terlip-terlip, dan itu dijual 80% di mal-mal. Apa itu di Mekah, di Jeddah, dimanapun, di Damam, di Riyadh dan lain sebagainya. Neng sing moro runu kabeh nganggo ireng, nganggo cadar. Dan yang beli adalah mereka. Loh, kapan le nganggo? Rupanya di dalam cadar dan abaya hitam itu terdapat pakaian yang lebih seksi dari bintang-bintang film Amerika. Begitu mereka sampai rumah cadar dicopot, dur langsung kaya wong barat ngono kae. Dan kalau wanita-wanita mengadakan pertemuan atau pesta, itu laki-laki dilarang datang, yang hadir perempuan semua dan perempuannya itu pakai pakaian seksi semua. Itu di Arab seperti itu. Lah nek wong Indonesia, ana wong Indonesia wedok melu dijak pesta, mereka juga gitu sampai cepot jilbabe ora apa-apa iki lho. Wong Indonesia jawab lho, ora ya aku iki ora pengen cepot jilbabe, aku iki ning jero omah yo ngene ning jaba omah yang ngene. Jadi wong-wong Indonesia sing wedok-wedok tidak pesta Arab ra iso, karena bagi mereka itu bukan soal kemunafikan, itu bukan soal acting. Memang mereka begitu, jadi mereka nggo pakaian seksi ya ora iso. Gitu loh. Nah, jadi termasuk musik sini enggak ada. Di Arab enggak boleh pentas musik. Ning suwe-suwe bingung dhewe to. Suwe-suwe mosok saiki nek ning kowe nang pasar kabeh mrene ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka kuwi ning warung ning toko unine ngono kabeh. Ning engko ning pojok liri-liri ana lagu. Mergo wong Arab dhewe ora mudeng kuwi kok ora entuk ki ora mudeng deh. Gitu loh. Saiki mata uangnya juga piye nek ora ono gambare rajane apa-apa. Jadi mereka bingung sendiri. Nah, nanti kita perjelas. Kalau kita kan rumusnya jelas. Ini kan bukan perintah Allah. Yang perintah Allah itu namanya ibadah mahdhah. Syahadat, sholat, poso, zakat, haji itu ibadah mahdhah. Nek ibadah mahdhah ini nek tak ibaratke pari beras sego kuwi wis sego gari kok pangan. Dadi rasa kok apa-apa iki meneh. Nek sembahyang petang rakaat ya petang rakaat, rasa di model-model. Kesel ngene terus sembayangnya nganggo ngene. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rasa ngono kuwi. Ah itu namanya bid'ah. Itu namanya bid'ah. Bid'ah memang tidak boleh karena Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Itu pun yang namanya ibadah mahdhah itu sumber informasinya ya bermacam-macam. Jadi kalau Anda ke Masjid Nabawi, Anda ke Masjidil Haram, kuwi wong sembayang ya seje-seje. Ana engko kelompok sing cekak-cekak sing ngene iki, Allahu Akbar. Ngene iki. Wis tangane ngene iki ora nganggo ngene. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin ngene iki. Allahu Akbar ngene iki. Ngono kuwi. Ana meneng kok tahiyat wae seje-seje. Ana sing langsung ula apa kuwi? Kobra. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nek tahiyat terakhir langsung ngene. Terus koyo kobra redep ngene. At-tahiyatul barakatuh shalawatut ngene. Aku sembahyang ning pinggire kan kekhusukanku turun 40%. Wis pinter banget lho ngene iki. Ah, ana meneh sing asyhadu alla ilaha illallah lagi ngene iki. Kuwi wae ana sing ngene, ana sing ngene, ana sing ngene.